Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PJBL Fisika Komputasi 2 yang berjudul Aplikasi Metode Numerik menggunakan metode range Kuta 4 dalam simulasi gerak harmonik teredam pada pegas. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rio Ansari, SPD MSI. Next, kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Atila Fradiva, rekan-rekan saya, Adelia Orenza Octavia, Amanda Putri, Elsa Adira, dan dari Amanda Putra. Next, pada pembahasan PJPL kami kali ini yaitu tentang metode Renskuta Orde 4 atau biasa dikenal dengan RK4. Di mana RK4 merupakan salah satu teknik numerik yang sering digunakan dalam fisika komputasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. RK4 dikenal juga karena keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi sehingga cocok untuk berbagai aplikasi simulasi fisika. Dengan metode RK4 ini, kami menggunakannya untuk menyelesaikan persamaan diferensial gerak harmonis teredam pada pegas. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai metode apa itu metode menarik, gerak harmonis terendam dan metode Hurunge Kutempat. Yang pertama yaitu metode numerik adalah teknik matematik yang digunakan untuk memecahkan masalah matematik yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Metode ini digunakan karena banyaknya permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik, sehingga proses penyelesaian seringkali cukup rumit dan makan waktu sehingga tidak efisien. Selanjutnya, kedua yaitu gerak harmoni terendam. Gerak harmoni terendam adalah fenomena di mana sistem osilasi mengalami rendaman yang disebabkan oleh gaya gesek atau gaya rendaman lain. Gerak tersebut dapat dibuat dengan persamaan diferensi yang menggambarkan perubahan posisi terhadap waktu. Next. Yang ketiga, apa itu metode Runge-Kutta Orde 4? Yaitu adalah metode interaktif yang digunakan untuk menghitung pendekatan numerik dari osilasi persamaan diferensi biasa atau disingkat OD. Runge Kutta Orde 4 bekerja dengan menghitung nilai pendekatan untuk variabel yang berubah dalam suatu interval waktu tertentu berdasarkan turunan dan nilai awal dari variabel tersebut. RK4 memberikan hasil yang lebih baik dari metode Runge Kutta Orde yang lebih rendah, misalnya RK3 atau RK4, RK3, RK2 atau RK3. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bagaimana persamaan diferensial dari gerak harmonik teredam pada pegas, yaitu persamaan diferensial untuk gerak harmonik teredam pada pegas ditulis sebagai berikut yaitu MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah CDX per DT ditambah KX sama dengan 0. Di mana M itu adalah massa benda dan K adalah konstanta pegas, yang C adalah koefisien gesekan, dan X adalah posisi benda sebagai fungsi waktu T. Untuk menyelesaikan persamaan osilasi teredam pada pegas menggunakan RK4, kita perlu mengkonversi persamaan diferensial orde 2 menjadi dua persamaan diferensial orde 1. Misalnya memperlakukan kecepatan seperti V sama dengan dx per dt. Next. Sehingga memiliki dua persamaan diferensial pertama yang saling terkait, yaitu dx per dt sama dengan v, dan dv per dt sama dengan min k per m kali x dikurang c per m dikali v. Sehingga kita dapat menggunakan RK4 untuk menghitung posisi x dengan kecepatan yaitu v sebagai fungsi waktu t,
RK4 ini memberikan pendekatan numerik yang akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bahkan ketika ada variasi dalam parameter M, K, dan C, RK4 juga memungkinkan untuk memantau galat numerik seperti perbedaan antara solusi numerik dan analitik untuk memvariasikan keakuratan hasil. Selanjutnya, metode Runge-Kutta Orde 4 ini untuk menghitung K1-nya yaitu kita memakai K1 X sama dengan V fungsi I. Eh, dan untuk K1 V sama dengan min K per M X dikali T dikurang CM V kali V fungsi I. Untuk menghitung K2-nya yaitu K2X sama dengan V fungsi I ditambah DT per 2 dikali K1V. Untuk mencari K2V sama dengan min K per M dikali X fungsi I ditambah DT per 2 dikali K1X dikurang C per M dikali V fungsi I ditambah DT per 2 dikali K1V. Untuk menghitung K3-nya yaitu K3X sama dengan eh, V fungsi T dikali DT per 2 dikali K2V. Untuk mencari K3V-nya yaitu min K per M dikali X fungsi I ditambah DT per 2 dikali K2X dikurang CM dikali V fungsi I ditambah DT per 2 dikali K2V. Selanjutnya, eh, untuk menghitung K4, yaitu K4X sama dengan V kali I ditambah DT per 2 dikali K3V. Untuk mencari K4V-nya yaitu min K per M dikali X fungsi I ditambah DT per 2 dikali K3X. Dikurang CM dikali V fungsi I ditambah DT per 2 dikali 3 K3V. Selanjutnya untuk menghitung posisi dan kecepatannya yaitu X yaitu posisi sama dengan X fungsi I ditambah DT per 6 dikali K1X ditambah 2K dikali K2 kali K2X ditambah 2 kali K3X dan ditambah K4X. Untuk mencari kecepatannya yaitu X fungsi I ditambah DT per 6 K1V ditambah 2 K2V ditambah 2 K3V ditambah K4V. Selanjutnya, sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari eh, materi gerak harmonik terdam. Soalnya yaitu seorang insinyur sedang mengkaji osilasi harmonis teredam pada pegas dengan metode numerik yaitu Runge-Kutta 4. Sistem ini memiliki massa 0,5 kg dengan konstanta pegas 10 Newton per meter dan koefisien gesekan 0,2. Nah, pada awalnya benda berada pada posisi 1 meter dan kecepatan awal di 0 meter per sekon. Maka tentukanlah posisi akhir dan kecepatan akhirnya dengan koefisien waktu 0,2. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita tentukan dulu yang diketahuinya, yaitu yang pertama itu untuk waktunya yaitu 0,0 second, X atau posisinya yaitu 1 meter. Untuk kecepatannya dengan dilambangkan V 0 meter per second. Untuk apa namanya konstanta pegasnya 10 Newton per meter dengan lambang K. Selanjutnya untuk massanya itu 0,5 kg. Selanjutnya ada C atau koefisien pegasnya 0,2. Seterusnya itu ada DT-nya 0,2 second. Next. Pertama-tamanya kita harus menghitung dimulai dari K1. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, rumus yang dipakai untuk menghitung K1 ini yaitu yang pertama itu ada K1X, hitung dengan V fungsi I.
yang mana kita sudah mengetahui bahwa P fungsi I ini bernilai 0. Maka nilai dari K1X adalah 0. Selanjutnya itu untuk K1P, kita gunakan rumus minus K per M dikali dengan X fungsi I dikurang C per M dikali dengan P fungsi I. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan untuk K yaitu konstanta pegas 10 Newton per meter, massa 0,5 kg, dan X fungsi I atau posisi awalnya itu 1, dikurang dengan C yaitu koefisien pegasnya 0,2, massanya 0,5 gram, dan kecepatan awalnya itu 0. Maka didapat hasil dari K1P-nya yaitu 20 meter per second. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai K1, kita hitung nilai K2-nya. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, kita gunakan rumus K2X, yaitu sama dengan P fungsi I, ditambah DT per 2 dikali dengan K1P. Kita masukkan nilainya, yaitu untuk P fungsi I atau kecepatan awalnya, yaitu 0, DT-nya itu 0,2 second, dan dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk nilai dari K1P yang sebelumnya sudah kita cari dimasukkan ke rumus yaitu 20 meter per second, maka kita dapatkan nilai K2X-nya itu 2. Selanjutnya kita cari nilai K2P. Kita pakai rumus minus K per M dikali X fungsi I ditambah DT per 2 dikali K1X dikurang dengan C per M dikali P fungsi I ditambah DT per 2 kali K1P. Maka kita masukkan nilai-nilai yang sebelumnya, yaitu untuk ke konstanta pegasnya 10 Newton meter, massanya 0,5, posisi awalnya 1, DT-nya 0,2 dibagi dengan 2, masukkan nilai K1X yaitu 0, koefisien pegas 0,2, dan massa 0,5 kg. Selanjutnya untuk kecepatan awalnya 0, ditambah dengan DT 0,2 dibagi dengan 2, dan dikali dengan K1P yaitu 20. Maka kita dapatkan hasil dari K2P-nya itu min 0,8. Selanjutnya setelah kita menghitung K2, kita hitung nilai dari K3. K3X ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita pakai rumus dari turunan tersebut, P fungsi I, DT per 2 dikali K2V. Kita masukkan nilai yang ada, maka kita dapatkan K3X yaitu min 0,08. Selanjutnya untuk K3V, memakai rumus minus K per M dikali X fungsi I, ditambah dengan DT per 2 dikali K2X, dikurang C per M dikali V fungsi I, ditambah DT per 2 dikali K2V. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Maka didapatkan nilai dari K3V yaitu 44,032. Next. Nah, setelah kita dapatkan nilai K3, kita hitung nilai K4. Dimulai dari K4X. K4X kita memakai rumus P fungsi I ditambah DT per 2 kali K3P. Maka kita dapat hasil dari K4X itu 4,4032. Untuk K4P-nya kita pakai rumus minus K per M dikali X fungsi I ditambah DT per 2 dikali K3X dikurang C per M kali P fungsi I tambah DT per 2 dikali K3V. Nah, sesuai dengan yang sudah diketahui sebelumnya, kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai yang sudah ada, dan kita dapatkan K4V-nya itu minus 19,2128. Nah, untuk hasil akhir, yaitu posisi akhir dan kecepatan akhir, kita hitung dengan rumus, maka untuk posisinya yaitu X sama dengan X fungsi I, yaitu X ini adalah posisi awalnya, ditambah dengan DT per 6, dikali K1X, ditambah 2 K2X, ditambah 2 K3X, ditambah K4X. Rumus ini sesuai dengan metode yang kita pakai pada PJBL ini, yaitu Runge Kutta 4. Maka kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada penyelesaian sebelumnya, yaitu untuk posisi awalnya 1,
DT-nya 0,2 dibagi dengan 6. Selanjutnya untuk K1X-nya 0, K2X-nya itu 2, namun dikali 2 karena rumus. Selanjutnya untuk K3X-nya min 0,08 dikali 2, dan ditambah dengan K4X yaitu 4,4032. Maka dapat kita hasilkan posisi akhirnya yaitu 8,517973331 meter. Selanjutnya untuk kecepatan akhir. Untuk kecepatan akhir ini kita pakai rumus posisi awal ditambah dengan DT per 6 dikali K1V dan ditambah 2K2V ditambah 2K3V dan ditambah K4V. Sebelumnya sudah kita cari nilai-nilai yang ada pada rumus ini, maka kita masukkan ke dalam rumus sesuai dengan rumusnya. Maka kita dapatkan kecepatan akhirnya yaitu 2,9083733334 meter per second. Nah, mungkin itulah penyelesaian soal dari PJBL ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oh, maaf. Mungkin ada yang tertinggal. Dengan mengulangi metode tersebut sampai dengan T sama dengan 10, maka didapat perhitungan akhir yaitu posisi akhir 0,11086 meter dan kecepatan akhirnya itu min 0,2485 serta didapat gala terakhirnya sebesar 0,0046%. Mungkin hanya itu dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada teman rekan saya yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PJBL kami, yaitu terkait procedure code atau program dari PJBL kami yang telah kami rancang. Nah, program kami ini yaitu aplikasi dari menghitung gerak harmonik teredam pada pegas. Nah, pada fungsi pertama yaitu terdapat import NumPy as NP, import Matplotlib pilot as PLT, import Pandas as PD. Terus ada fungsi Runge-Kutta 4. Nah, fungsi ini tuh bertujuan untuk menghitung posisi dan kecepatan benda dalam sistem pegas terhadap menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Selanjutnya itu ada prosesnya, yaitu rumus yang kami gunakan dalam menghitung menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Selanjutnya itu ada fungsi dari Return XP Dev Solusi Analitik. Nah, fungsi solusi analitik ini itu ada T, X0, M, K, dan C. Fungsi ini menghitung solusi analitik untuk posisi benda dalam sistem pegas teredam. Sebelumnya kami ini menggunakan beberapa parameter, yaitu mungkin tadi tertinggal. Parameternya ada T itu array waktu dari awal waktu hingga akhir waktu dengan interval dt. Kemudian ada x0 itu posisi awal benda. Kemudian ada v0 kecepatan awal benda. Kemudian ada m masa benda, k konstanta pegas, dan c koefisien gesekan. Baik, selanjutnya itu ada fungsi dari solusi analitiknya. Di sini kami menampilkan dalam sebuah grafik nantinya yang akan kami tampilkan. Selanjutnya itu ada fungsi dari ini untuk pengenalan dari data kelompok kami. Nah, di sini kami juga menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel, yaitu kami menggunakan fungsi PLT figur ini untuk menampilkan grafik.
Baiklah, mungkin langsung saja disimulasikan ke dalam Python untuk menampilkan output yang telah kami rancang. Nah, baiklah, di sini kami memuat menu yaitu ada memilih yang pertama itu memilih simulasi gerak harmoni teredam dan yang kedua itu ada langsung menu keluar. Nah, kami akan memasukkan menu pertama. Nah, dengan masanya yaitu adalah 0,5, masa tap gasnya 10 Newton per second. Kemudian koefisien gesikennya adalah 0,2 dan nilai koefisien waktunya adalah 0,2. Nah, ini adalah tampilan dari hasil yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini kami menggunakan iterasinya sampai dengan 50 untuk mencapai waktu dari 0,2 sampai waktu terakhir yaitu 10. Baiklah, untuk tampilan dari grafiknya akan saya tampilkan di presentasi. Baiklah, ini merupakan tampilan grafik harmoni teredam, yaitu hubungannya dari posisi terhadap waktu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu menjelaskan tentang eh, metode numerik menggunakan metode range Kuta orde 4 pada simulasi gerak harmonik teredam pada pegas. Mungkin hanya sekian dari penjelasan PJBL kelompok 5. Saya kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.